Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Senang sekali bisa berbagi dengan Anda hari ini. Mari kita telaah sebuah kisah yang mungkin sudah sering kita dengar, namun menyimpan hikmah yang sangat dalam, relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di Indonesia, bahkan di belahan dunia manapun, kita akan menyelami bagaimana Rasulullah SAW dengan kemuliaan akhlaknya menghadapi ujian dari seorang tetangga yang justru menyakitinya. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi pelajaran hidup yang akan menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah tersebut, mari kita sejenak merenungkan siapa sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah utusan Allah, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya dalam ibadah ritual, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bagaimana berinteraksi dengan sesama, bahkan dengan mereka yang tidak menyukainya. Beliau adalah representasi nyata dari akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Bayangkan, seorang pemimpin umat, seorang nabi, diuji dengan perlakuan yang tidak menyenangkan dari tetangganya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ujian bisa datang kepada siapa saja tanpa memandang status maupun keimanan. Dikisahkan bahwa ada seorang tetangga Rasulullah SAW yang seringkali menyakitinya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa tetangga tersebut adalah seorang wanita tua yang setiap hari meletakkan duri atau kotoran di jalan yang biasa dilalui Rasulullah SAW. Bayangkan betapa tidak nyamannya situasi tersebut. Setiap kali Rasulullah SAW berjalan, beliau harus menghadapi gangguan yang menjijikkan dan menyakitkan. Namun, apa respons beliau? Apakah beliau marah, membalas perbuatan tetangganya, atau bahkan mendoakan keburukan baginya? Subhanallah, sungguh jauh dari itu. Rasulullah SAW memilih untuk menahan diri. Beliau tidak membalas perbuatan buruk tetangganya dengan keburukan yang sama. Beliau menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW tidak melihat tetangganya yang biasa mengganggunya. Beliau kemudian bertanya kepada para sahabat tentang keberadaan wanita tua tersebut. Para sahabat menjawab bahwa wanita itu sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau menjenguknya. Bayangkan, orang yang selama ini menyakitinya, justru beliau kunjungi ketika sedang sakit. Inilah puncak dari akhlak mulia, empati yang tulus, bahkan kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Sahabat-sahabatku, kisah ini adalah pelajaran berharga untuk pengembangan diri kita. Seringkali, ketika kita disakiti atau diperlakukan tidak adil, reaksi pertama kita adalah emosi, marah, atau bahkan keinginan untuk membalas. Namun, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kesabaran bukan berarti lemah, justru sebaliknya, ia membutuhkan kekuatan jiwa yang besar. Menahan diri dari keinginan untuk membalas adalah bentuk pengendalian diri yang luar biasa. Ini adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana. Tentu, mempraktikkan kesabaran dan empati dalam kehidupan nyata tidaklah mudah. Mungkin di sekitar kita ada tetangga yang perilakunya mengganggu, entah itu kebisingan, gosip, atau bahkan tindakan yang lebih merugikan. Kita mungkin merasa marah, frustrasi, dan ingin segera menyelesaikan masalah dengan cara yang konfrontatif. Namun, mari kita renungkan kembali kisah Rasulullah SAW. Apakah amarah dan konfrontasi selalu menjadi solusi terbaik? Bukankah seringkali justru memperkeruh suasana dan menimbulkan permusuhan yang lebih dalam? Lalu, bagaimana seharusnya kita bertindak jika menghadapi tetangga yang menyakiti? Berikut beberapa langkah yang bisa kita pertimbangkan, terinspirasi dari akhlak Rasulullah SAW. Introspeksi diri.
Sebelum menyalahkan orang lain, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ada tindakan kita yang mungkin tanpa sadar menyinggung atau mengganggu tetangga? Komunikasi yang baik. Jika memungkinkan, cobalah ajak tetangga tersebut berbicara secara baik-baik. Sampaikan apa yang Anda rasakan dengan tenang dan tanpa emosi. Dengarkan juga sudut pandangnya. Kesabaran dan toleransi. Jika komunikasi belum membuahkan hasil, bersabarlah. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Cobalah untuk lebih bertoleransi. Mencari bantuan. Pihak ketiga. Jika masalahnya cukup serius dan tidak bisa diselesaikan secara pribadi, libatkan tokoh masyarakat, ketua RT RW, atau pihak yang netral untuk membantu mediasi. Mendoakan yang terbaik. Inilah kekuatan seorang mukmin. Meskipun disakiti, doakanlah kebaikan untuk tetangga Anda. Siapa tahu, dengan hidayah Allah, hatinya akan tergerak menjadi lebih baik. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah selalu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sebagai teladan utama dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Sahabat-sahabatku, kisah ini bukan hanya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi tetangganya, tapi juga tentang bagaimana kita seharusnya menjadi manusia yang lebih baik. Bayangkan jika setiap dari kita berusaha untuk menahan amarah, mengedepankan empati, dan mencari solusi dengan cara yang damai. Betapa indahnya kehidupan bertetangga kita, betapa harmonisnya masyarakat kita. Mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa menyakiti orang lain, apalagi tetangga yang seharusnya menjadi saudara terdekat, adalah perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, berbuat baik kepada tetangga adalah bagian dari iman. Dari kisah mulia Rasulullah SAW, kita belajar bahwa ujian dari tetangga yang menyakiti adalah kesempatan untuk menguji dan meningkatkan kualitas diri kita. Ini adalah panggilan untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih mengedepankan kebaikan. Mari mulai dari lingkungan terdekat kita. Jalin hubungan baik dengan tetangga, bantu jika mereka membutuhkan, dan maafkan jika ada kesalahan. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Bagikan juga kepada orang lain agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.